mata masnya, ya. Dan jika saya gosok-gosok kan nanti masnya merasa gatal matanya. Nah, bisa, boleh. Masih ada nih rasanya. Bisa gitu. Ada iya, Mas. Cuma sebagai anti gagal ya. Jadi sebelum masukkan sugesti, kasih informasi, gali informasi. Mas, pernah ngerasain gatal nggak? Jadi tanya dulu. Artinya mengungkap data dulu, mengungkap data. Menghidupkan data dulu. Mas pernah gatal nggak? Ya, pernah lah. Kalau gatal di mata pernah nggak? Pernah. Nah, ya. Baru kasih sugesti. Jadi bener-bener detail apa yang mau kita sugestikan, kita pancing dulu. Itu yang anti gagal Babe tuh. Kayak Babe selalu menanyakan tentang punya bintang idola nggak? Kan gali informasi. Kalau boleh tahu, itu bintang idolanya luar apa dalam negeri? Itu sebetulnya bukan keinginan Babe nanya. Itu suka tuh, karena kan kayak kemarin sebenarnya aku pengen untuk ngemurid nih, murid kan pasti ada anak. Iya, betul. Idola dong pastinya. Pasti, apalagi anak muda sekarang. Setiap kadang kan saya udah mereka kata nih, setiap kamu melihat si A, dia akan berubah menjadi sosok yang kamu suka. Nah, jangan disebut si A. Kenapa? Ini akan menjadi sebuah patenan atau sebuah blok di dalam bloknya, tapi jadi dilema dia nanti karena disebutkan si A, artinya masa si A itu nama orang itu, Mas? Iya, artinya seolah-olah diklasifikasikan. Maka untuk menghindari klasifikasi, nanti saat kamu buka mata, siapapun yang saya tunjuk, nah ini kan bebas tuh. Jadi kunci. Jadi kalau siapapun artinya mau yang manapun kita tunjuk, nggak perlu namanya. Dan itu juga memudahkan kita kan. Siapapun yang tunjuk atau siapapun yang saya pegang. Enggak, untuk Anda yang saya sentuh, misalnya kan itu. Lihat dalam pikiran Anda, saat ini Anda sedang melihat dengan nyata, perasaan Anda melihat idola Anda sedang menyanyi, sedang berhadapan melihat Anda, dia tersenyum, merasakan kebahagiaan Anda saat melihat senyumnya. Perbesar rasa bahagianya. Sudah? Dia ngangguk. Oke, sebentar lagi dalam hitungan ketiga saat saya bangunkan kamu, siapapun yang saya tunjuk, nyata dalam pikiran kamu, tanpa alasan yang jelas. Gitu. Tanpa alasan yang jelas ya. Siapapun yang saya tunjuk dalam pikiran kamu, siapapun yang saya tunjuk dalam pikiran kamu, tanpa alasan yang jelas, dia adalah bintang idola kamu. Jadi jangan disebutkan apabila saya sebut si Anu, saya tunjuk si Anu, nah itu repot nanti. Bener gak? Oke. Jadi saat ente mau mindahkan ke sana, ente harus merubah sugesti lagi kan? Iya. Tapi kalau menggunakan siapapun, artinya mau kapanpun sugestinya nggak usah diulang. Gitu. Satu kali main ya. Betul. Paham ya? Pengolahan kata itu penting buat sugesti. Jadi itulah yang kenapa Babe katakan, pilihlah kata-kata yang paling simpel dan bermakna luas. Makanya tadi Mas nanya kan, nanti Babe kan nanya, menurut Mas apa itu? Kita balikin lagi ya. Iya. Kita balikin lagi. Betul. Tadi Mas nanya apa tadi ya? Energi ya. Energi. Aura. Aura ya. Iya. Balik lagi dan yang menurut Mas apa? Dengan berbalik bertanya, kita membangun otoritas. Terus juga membuat fokus logikanya teralihkan. Gitu. Penting sekali. Udah paham. Paham ya? Kata-kata sugestinya ini berarti perlu dipersimpel, diperluas artinya gitu. Perlu dicatat juga ya, takutnya kita perlu menghafal juga kan kata-kata. Betul. Semua orang praktisi pasti kesulitan menyambungkan. Iya, betul. Ya. Kalau ngeliat Babe kan kayaknya simpel banget gitu kan. Padahal itu karena kebiasaan gitu. Udah ngajar juga, praktisi juga. Setiap hari bergelutnya, setiap saat, setiap hari bergelutnya sama hipnotis. Ya, maka lancar. Gitu. Nah, pembiasaan itu yang penting. Jadi pembiasaan. Sebentar lagi,
Nah, itu selalu sebentar lagi. Artinya jangan bikin dia menunggu lama. Iya, iya. Tadi sih nunggu ya. Iya gitu kan. Buka Jadi mata. Gitu. gitu. 1, 2, 3 susul langsung. Kalimat sebentar lagi itu akan membuat orang nyaman. Jadi dia nggak akan bertanya-tanya. Oh, berarti sebentar lagi lah. Iya, rasanya tadi nunggu. Gitu. Kalau ada kalimat sebentar lagi, dia nggak akan nunggu. Ah, sebentar lagi. Gitu. Ada penegasan. Nah, itu termasuk belief system kenyamanan terus dimasukin terus, diiringi dengan itu terus. Tapi perlu begini berarti ya. Boleh, itu untuk penekanan atau sebagai shortcut atau dalam bahasa hipnotisnya namanya sebagai anchor gitu. Jadi anchor itu bisa macam-macam. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan sekali, sentuhan, jentikan jari, Kayak shock terapi gitu ya. Enggak, shock terapi itu lain lagi. Itu di sebelum masuk ke jadi kaget itu. Jadi kaget. Nah, kalau itu kan siapa sih nggak shock banget lah. Ya. Jadi kalau itu prainduksi ya. Kalau shock terapi itu shockingnya itu prainduksi. Induksi tapi dengan shock gitu. Tapi kalau yang dimaksud anchor itu cuma dengan sentuhan, dengan perintah, kata-kata gitu. Misalnya begini, saya kasih anchor, tapi berikut sugesti. Tutup matanya, rasakan kenyamanannya. Nggak tahu kenapa, semakin ente dengar suara ini, ente merasa lebih nyaman. Ini udah jadi anchor nih. Pokoknya mulai saat ini sampai nanti saya kembalikan seperti semula. Mulai saat ini sampai nanti saya kembalikan seperti semula. Ente semakin merasa nyaman apabila dengar suaranya. Nyaman. Dan akhirnya ente dalam hitungan ketiga tidur 1, 2, 3. Gitu. Bagus lah sentuh tadi ya. Nggak disentuh gitu. Karena dia fokus gitu kan. Nah setelah ini saya akan bangunkan Anda dengan kondisi yang sangat segar, dengan kondisi yang sangat nyaman. Tapi anehnya, tanpa alasan yang jelas, ente tinggal masukin apa? Gitu. Ini sugestinya. Terus kan menghitung dari 1 sampai 100 dalam hati aja. Ente kalau mau ngobrol, kasih tugas dia dalam hati, biar supaya dia nggak menunggu. Nah, dia udah menghitung nih. Kita belum ngobrol sama orang lain. Iya. Dia nggak menunggu. Dia ada tugas. Ya, ngitung ya. Oke, dengarkan sugesti saya. Dalam hitungan ketiga, buka matanya. Dalam hitungan ketiga, Anda boleh buka matanya. Tapi setiap saya jentikan jari, kondisi ngantuk dan tertidur seperti ini akan terulang kembali secara spontan. Paham ya? Kalau paham, anggur paham. Oke. Dalam hitungan ketiga, buka matanya. 1, 2, 3, buka matanya. Jadi jangan dijentikan melihat, karena kita udah kasih jentikan itu udah buat kondisi tidur. Nah, segar. Ya, ngumpul ya. Lihat ini. Udah nggak perlu kata-kata karena anchornya udah dibangun. Oh, udah di awal tadi ya. Iya. Oke. Dalam hitungan ketiga, buka lagi matanya 1, 2, 3. Seperti itu. Itu namanya anchor. Nah, jadi apapun bisa dijadikan anchor. Anchor itu atau shortcut. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang tutup matanya lagi. Relax aja. Rasakan nyaman. Ini terminasi. Rasakan kenyamanan Anda mulai saat ini. Dengerin. Hapus semua sugesti yang saya berikan ke alam bawah sadar Anda. Lupakan semua sugesti yang saya berikan. Mulai saat ini, apapun yang saya sugestikan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, hapus secara permanen. Yang tersisa hanyalah saat Anda buka mata nanti, Anda merasakan sangat percaya diri, Anda merasa sangat nyaman, segar, dan Anda merasa sangat puas, seperti orang puasnya bangun tidur. Dalam hitungan ketiga, boleh buka matanya. 1, rasakan nyamannya, semakin nyaman, semakin nyaman.
Dua, persiapkan diri Anda untuk bangun dan kembalikan semua realita dan kenyataan Anda seperti apa adanya, yang seperti Anda biasa lakukan. Dan ketiga, buka matanya. Itu terminasi. Berarti terminasi bisa membalikan keadaan ya. Betul. Bisa menghapus dan juga bisa menjadi membuat Lebih itu baik. jadi permanen. Betul, bisa dijadikan permanen, bisa juga kembalikan normal. Berarti ini kembali ke hipnoterapi berarti jatuhnya. Iyalah, karena basicnya mau hipnotis itu tetap aja. Berarti kalau dia takut balon, terminasinya. Jadi sekarang apapun jika nanti setelah bangun, setiap kali Anda melihat balon, Anda tidak akan takut lagi. Itu kan dia. Jadi begini. Jadi jangan setelah doang. Jadi mulai saat ini. Jadi mulai saat ini. Mulai saat ini. Kuncinya ya. Iya, jangan lagi. Mulai saat ini Anda merasakan balon itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesuatu yang sangat lucu, sesuatu yang sangat menyenangkan lah. Meriah. Gitu. Dan perasaan itu sekarang semakin nyata, semakin jelas. Dan mulai saat ini juga rasa takut itu menghilang, yang tergantikan dengan rasa nyaman, rasa suka, rasa lucu itu. Dan nanti saat Anda buka mata, semuanya juga akan menjadi kenyataan. 1, 2, 3, buka mata. Mulai saat ini Anda. Ya, jadi mulai saat ini sampai nanti, kan sampai itu berarti berkelanjutan. Jadi jangan di awalnya nanti, wow ini udah kurang bagus. Jadi tetap harus mulai saat ini. Ya. Mulai saat ini, artinya dia sudah mulai mencari datanya tuh. Mulai saat ini dan sampai nanti. Iya, dan seterusnya gitu, atau sampai nanti dan seterusnya. Oke. Paham. Oke. Tinggal kata-kata sugesti sama jangan ragu dong. Iya, kadang-kadang kalimat kita terputus ini bikin down. Ya. Bagaimana menyikapinya? Begitu bikin saat kita berkata terus kita buntu. Oke, fokus dengan suara saya. Sekarang saya minta Anda menghitung dari 1 sampai 100. Itu satu-satunya jalan. Kasih tugas waktunya. Iya, jangan dia menunggu sia-sia. Jadi kalau ada terlalu banyak jeda tanpa ada tugas buat dia, ini akan mengembalikan kesadaran. Dia balik sendiri berarti. Iya. Kunci daripada hipnotis itu semakin kuat adalah semakin dia resah, semakin dia bingung. Jadi semakin dia resah, semakin dia bingung dengan kondisinya, semakin dia merasa aneh, itu semakin dalam masuknya. Nah, itu kuncinya. Maka saya sering mengulur waktu dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Semakin dia resah, semakin dia bingung, semakin dia panik, itu semakin bagus. Itu kunci. Makin gampang buat masuknya ya. Iya. Gitu. Karena di alam bawah sadar, kan dia udah di alam bawah sadar tuh. Ini akan jelas sekali sifat energi itu kelihatan. Yang dia takutin lebih benar semuanya terjadi. Yang dia inginkan juga semuanya terjadi. Gitu. Oke? Cuman kata-katanya mesti dihafalin ya. Kalau kata-katanya boleh nyetak jiplak dulu kata-kata Babe di video-video Babe. Itu ambil aja dulu yang menurut kamu sejalan dengan kata-kata yang kamu miliki. Tadi kan sedikitnya saya perhatikan, ada beberapa yang meniru, gitu kan? Iya. Nggak apa-apa. Saya dulu juga persis, ya copy paste dulu. Dan itu normal. Dan itu juga bisa jadikan muridnya Ubay ya. Itu bisa jadi. Ya, gaya lu gaya Ubay ini. Praktisi Grandmaster kayak saya tuh bisa mengenali. Kadang-kadang kan kalau memang udah terbiasa, kadang kan kalau saya lihat
Ini orang enak banget ya, langsung ngomong terus mesti tidur. Nggak ada edukasinya, untuk tidur. Enggak, kalau di konten itu pasti ada edukasi, cuma nggak dimasukin. Oh, ada wah pasalnya. Ada. Ada. Bingung. Nggak ngomong apa-apa, masih tidak. Itu konten. Nyimpen. Semuanya pasti edukasi. Cek dulu lagi. Dah situ dulu. Oke. Selanjutnya, ini jam berapa? Karena basic-basicnya sudah Tanggal 11 sudah masih ada setengah jam lagi dah. Tapi nanti bisa juga kayak tangan besi bisa. yang saya lihat korek api kok bisa tahan. Biasanya kan kalau gitu aja. Jadi bukan cuma korek api, bahkan jarum Bisa ya? bisa. Kalau jarum ngeri juga kan kalau tembus kayak. Kalau ente yang ngeri, di mana keyakinan ente? Oh. Berarti nggak teguh ente sama keyakinan. Berarti percuma yang kita bahas tadi. Oh, betul. Gitu. Betul. Saya punya cerita. Yan, bagaimana cerita Pak Guru, Pak Kepala Sekolah? Yang apa? Yang pulang dari kelas. Iya. Dari sini. Selesai dari rumah, Pak Guru yang dari Cianjur. Nggak langsung pulang. Di jalanan ATM-nya masuk ke itu mesin ATM. Terus kedua dia nemuin apa namanya 2 orang akan sama dia langsung bangun. Padahal kondisinya robek-robek, luka parah. Nggak bisa bangun secara normal. Murid Babi juga? Iya, baru kemarin. Murid Babi itu yang orang Cianjur. Kemarin datang ke rumah, ambil kelas offline. Tapi udah cukup ini ya, nggak ragu-ragu banget ya. Iya, karena memang yang saya katakan tadi, kalau masih bilang ngeri loh, di mana keyakinannya? Terus Pak, berarti pahamnya apa tadi? Kayak gitu. Pokoknya yakin maju dulu aja ya. Ya karena memang udah pasti itu. Jadi kalau ilmu ini lu pasti. Nggak ada yang namanya nggak jadi, harus pasti jadi karena memang semuanya pasti begitu. Balik lagi ke diri kitanya dulu ya. Iya. Kalau babe katakan ya jam terbang lah ya. Jam terbang berarti banyak latihan lah ya. Banyak latihan. Banyak menemukan kasus-kasus juga. Jadi semakin menguatkan. Maka semakin banyak berlatih, semakin banyak menemukan kelemahan-kelemahan kita. Tanya Mardian, banyak nggak kelemahan-kelemahannya ditemukan sendiri? Banyak. Tinggal diolah. Saya punya di sini nih kemarin masalah ini masalahnya. Gitu. Cuma tinggal WA aja kan? Dan itu kelemahan saya yang tadi pas dia ngomongin cerita masalah bunuh sama itu saya hampir ini baru nggak habis kan. Oh iya, itu edukasi penting banget. Penting banget. Itu kelemahan saya. Terus benar nggak sih energi itu? Ada nggak sih pertanyaan kayak gitu? Energi yang dimaksudkan orang seperti kayak yang tadi yang dibicarakan aura itu. Balik lagi tanya menurut ente ya. Sekarang saya tanya. Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Menurut saya energi itu ada nggak? Ya ada. Tapi pernah nggak ngerasain? Dan ada nggak rasa penasaran? Ada. Udah terjawab belum? Belum kan? Belum terjawab. Karena ini perlu penyebaran energi, biar supaya ente juga udah nggak ragu-ragu yang namanya alam bawah sadar itu kayak apa, energi itu rasanya kayak apa. Ini Bapak bantu untuk memberikan sebuah pembukaan inisiasi biar supaya jalan energinya ente bisa kasain kan.
air ini saya sudah modifikasi, bukan saya rubah ya, saya modifikasi dengan campur energi titipan. Walaupun nggak permanen, ya minimal bisa membantu ente ngerasain. Minum setengahnya. Rasanya dalam apa ya maksudnya? Saya nggak cerita, nanti ente akan cari-cari. Saya mau yang real, jadi nggak ada rekayasa gitu. Kalau saya ceritakan nanti akan ada suatu pencarian. Kalau itu nanti akan dibantah lagi dengan logika. Kalau saya ceritakan dia enggak. Nanti seolah-olah Bapak udah mensugesti. Ya memang sudah mensugesti. Tapi ini berbicara tentang sugesti energi, bukan verbal. Saya nggak. Ini kita ke arah yang energi nih, yang bukan yang verbal. Benarkah energi ini juga bisa dijadikan hipnotis? Iya, sangat benar. Kenapa? Karena basic hipnotis itu energi. Gitu. Nah, selama ini kan baru sebagai wacana dalam pikiran kan, bahkan sempat ya ada keraguan juga kan. Gitu. Kenapa? Karena belum ada yang bisa ente rasakan, belum ada yang bisa membuktikan itu, gitu kan. Bahkan termasuk seorang santri yang ente bilang pesantren aja, gini nggak ada rasa apa-apa kan. Seharusnya kan ada energi kan gitu. Apalagi kita adalah sama-sama energi. Nah, bagaimana caranya di sini? Nah, sekarang airnya ini biar dia larut dulu, menyebar dulu ke seluruh tubuh ente. Dalam ilmu sains, dalam ilmu biologi, tubuh manusia berapa persen airnya? 70%. Lebih banyak air. Maka sangat sesuai kalau saya kasih medianya air. Terus kenapa air yang sangat sesuai diberikan atau dititipkan energi? Kenapa? Gampang larut mungkin. Ya, karena air mudah larut, mudah menerima sugesti. Jadi mudah dimodifikasi. Materi yang paling mudah dimodifikasi dengan energi adalah, makanya air itu banyak diisi doa-doa harusnya. Dan juga bisa buat kejahatan, bisa. Karena saking mudahnya dia mau kemana aja bisa. Oke. Saya rasa sudah cukup menyebar, sedikit lagi. Ya. Tugas ente, kalau benar-benar pengen merasakan, ikutin panduannya. Berdiri, rapetin kakinya. Kameranya mundur. Oke. Maju sedikit. Bang Mardian boleh di belakang. Tumitnya rapat. Dari sono aja kalau apa lebih jauh kan jangkauannya. Ya kan? Lama. Udah di belakang sana. Untuk bisa merasakan energi itu, tetap aja fokus itu diperlukan. Nah, untuk bisa ente Merem fokus. mata atau gimana? Hah? Merem atau gimana? Jangan. Untuk fokus itu ente cukup melemaskan seluruh otot ente dan otot dan persendian. Nah, terus ente bayangin aja seolah-olah ente lagi capek banget. Sehingga saya dorong nggak ada pertahanan sama sekali. Nah, ini masih ada sedikit nih. Lepaskan saja. Dan juga jangan digoyangin. Bergoyangnya nih saat saya goyangin sesuai tenaga saya. Nah, ini masih ditahan nih. Jadi kalau emang rasanya pengen jatuh, arah jatuh, ikutin aja, nah kayak gitu.
Nah, pertahankan posisi ini ya. Dah, posisi rasanya seperti itu, pertahankan udah. Nah, sekarang baru lihat ke mata saya. Nanti ada rasa apapun, ada tarikan kek, atau dorongan kek, dia akan berasa banget. Mesin ya. Pas. Ada energi. Ada. Dah, cukup. Terdorong. Selama ini belum ada yang bisa membuktikan. Terdorong. Sekarang terasa dorongan energi itu. Seharusnya para kiai bisa buktiin ini. Goyang. Sebelum tadi udah goyang. Jadi kalau saya memberikan sebuah edukasi harus beserta bukti. Maka tertanamlah keyakinan itu. Maka saya jamin, bukan jamin. Saya garansi bisa. Berarti untuk ngumpulin energi bagaimana tuh? Dengan rileks. Yang rileks lagi. Iya. Makanya tadi bilang sedot yang positif. Betul. Karena sejatinya mengumpulkan energi itu bukan energi yang kasar, energi yang spiritual. Nah, nanti energi spiritual itu akan memadat dengan sendirinya, nggak perlu kita padatin. Semakin banyak dia mengumpul, nah dia akan memadat sendiri, nggak usah kita paksain madat. Penuh ya, kayak penuh, ya. penuh. Nih, karena ente sudah bisa ngerasain, aneh itu. Rasa kan? Jagain ya. Saya nggak mau ada rasa yang dibuat-buat. Lihat sini. Kedorong. Keyakinannya sudah terpasang. Jadi udah nggak ada cerita buat-buat. Sugestinya pakai verbal nggak? Enggak. Energi bener-bener. Kadang-kadang udah nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Nah, ini tadi tugas yang saya kasih. Terserah. Tapi kalau ingin hasilnya seperti itu, jalanin semua. Nggak susah kok. Mau tidur sama bangun tidur. Afirmasi ya. Ya, afirmasi. Meditasi ringan namanya itu. Nanti setelah doyan meditasi ringan, nanti batin ente akan minta sendiri. Perlu meditasi yang menengah. Nah, itu nanti terserah. Tapi awalnya tetap meditasi ringan. Meditasi ringan ya mau tidur dan bangun tidur. Santai ya, rileks. Jadi nggak ada yang dibuat-buat. Karena Tuhan nggak suka maksa. Sesuatu yang dipaksakan bagus. Berapa persen sekarang keyakinannya? Yakin banget ya? Yakin. Katakan sudah 90%. Iya. Kalau kemarin masih bingung belum ketemu Babe gitu. Iya. Oke. Untuk hari ini videonya udah boleh di-cut. Karena kita tinggal santai ya dong.